Ya, ya, sudah tampil, Pak. Oh ya, Silakan. oke. Jadi tadi Pak Anto sudah meng-add saya menjadi seorang guru tenaga pengajar di kelasnya seperti ini. Maka saya juga bisa memposting tugas di sini dan berdiskusi dan sebagainya. Fokus ke tugas kelas, sudah mendemokan membuat tugas untuk siswa. Saya akan coba lagi mendemokan. Kebetulan saya adalah guru sosiologi, jadi saya misalkan beri tugas 1 tentang globalisasi. Nah, ini dia. Kemudian kita di bagian petunjuk tugas, seperti Pak Anto tadi sampaikan bahwa baiknya kita memberikan petunjuk yang lebih rinci. Nah, saya sudah siapkan ini. Oke, seperti ini. Jadi saya akan minta siswa membuat video penjelasan kayak vlog begitu tentang materi globalisasi. Yang isi dari videonya itu dia menjelaskan pengertiannya globalisasi itu apa, faktor-faktornya, kemudian dampaknya, apakah dia termasuk yang punya argumentasi yang apalagi pilihan yang skeptis atau optimis terhadap dampak dari globalisasi itu. Kemudian saya beri lagi instruksi, silahkan buat video yang kreatif dengan editing dari aplikasi yang kalian kuasai. Kan banyak editing aplikasi, editing video, ada KineMaster, ada Filmora, ada Camtasia, dan sebagainya. Durasinya 1-3 menit. Materi globalisasi terlampir di video YouTube. Nah, ini bisa kita lampirkan di sini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian pilih YouTube. Kemudian kita ketik di sini globalisasi. Kita search. Nah, ini dia banyak materi-materi di YouTube tentang globalisasi. Tinggal saya pilih. Nah, saya pilih yang ini, pengertian faktor dampak. Nah, saya pilih, kemudian pilih tambahkan. Nah, di sini sudah terlihat ada lampiran video dari YouTube. Nanti saya tambahkan lagi di sini instruksinya, kumpulkan tugas Anda di Google Classroom ini. Ya, itu dia. Kemudian ini kita bisa klik juga kelas yang lain, misalkan ada kelas yang setingkatan, satu kali kita buat tugas langsung oke. Kemudian poinnya boleh 100 atau 10, tenggat waktunya misalkan 1 minggu ke depan jam 11.59. Nah, topiknya ini misalkan topiknya adalah bab perubahan sosial, apalagi bab yang ada di KD yang dipelajari oleh siswa. Kemudian kita masuk ke rubrik Bapak Ibu. Jadi sini ada rubrik, ini yang kita klik. Kemudian di sini ada fasilitas sebenarnya menggunakan rubrik kembali. Jadi kalau kita sudah pernah buat 1 kali rubrik yang agak mirip dengan tugas sebelumnya, boleh kita gunakan kembali. Kita klik yang ini. Tapi sekarang kita demokan buat yang baru. Kemudian di sini kita akan masuk di rubrik. Di sini ada pilihan mau yang menurun atau naik. Jadi kalau menurun itu berarti 4321, kalau naik berarti 134. Ya, kita pilih yang menurun. Kriterianya, nah kriteria. Jadi dari karya yang dibuat oleh siswa itu, misalkan saya ingin menilai yang pertama adalah penjabaran materinya. Jadi bagaimana siswa menjabarkan materi. Siswa menjelaskan di video itu tentang pengertian, faktor, dan dampak. Ini dia. Kemudian poinnya yang pertama adalah 4. Judulnya adalah sangat baik. Deskripsinya menjelaskan ke 3. Menjelaskan 3 unsur materi. Jadi ini 3 unsur materi yang saya inginkan dijelaskan siswa itu. Kalau dia jelaskan semuanya berarti dapat poin 4. Kita klik lagi yang tanda plus ini yang di sampingnya. 3, kita beri skor 3. Kemudian judulnya itu baik. Ini kita copy saja. Pindahkan ke sini, Ctrl P. Kemudian di sini kita tambahkan hanya menjelaskan 2 unsur materi. Jadi kalau hanya 2 yang dijelaskan, berarti hanya 3 skornya. Kemudian 2,
kita beri keterangan cukup yang ini, Ctrl C, Ctrl V, tuliskan satu unsur materi. Kapan skornya 1 atau kurang? Menjelaskan di luar topik. Jadi dia menjelaskan di videonya, tapi ternyata di luar topik yang saya minta. Berarti nilainya cuma 1 saja. Oke, Bapak Ibu, ini aspek pengetahuan ini, penjabaran materinya aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, ada aspek sikap. Kita bisa tambahkan lagi kriteria di sini, ada tambah kriteria. Nah, sudah terlihat. Misalkan kita ingin menilai produknya, produk keterampilannya, berarti kualitas video yang dibuat. Siswa menampilkan, nah ini dia, kreatif, ada kreativitasnya, kemudian suara jelas, dan gambar jelas. Nah, oke, jadi ada tiga aspek yang kita ingin nilai dari produk yang dia buat oleh siswa. Nah, kita beri poin lagi 4 berarti sangat baik. Kemudian deskripsinya adalah menampilkan 3 unsur apalagi 3 unsur kualitas video. Ya, jadi 3 unsur ini yang ditampilkan oleh siswa, maka dia dapat skor 4. Oke, kita klik lagi yang tanda plus ini. Kapan 3? Baik, kalau sama kayak tadi, hanya menampilkan 2 unsur kualitas video. Kemudian kapan 2 atau cukup? Copy lagi. Oh, ini ada sedikit kesalahan. Hanya menampilkan 1 unsur kualitas video. Misalkan ya gambarnya saya yang jelas, materinya tidak jelas, atau suaranya tidak jelas, ataukah hanya materinya yang jelas. Apalagi materi dia jelaskan 3-3-nya, tapi apalagi suaranya tidak kita dengar, kemudian gambarnya juga sangat rabun. Akhirnya itu hanya ini 2 saja skornya. Kemudian kapan dia dapat 1 atau kurang? Apalagi kualitas video apa ya namanya, kualitas videonya jauh dari yang diharapkan gitu. Ya, maksudnya materi apalagi kreativitasnya, editannya tidak ada sama sekali, berarti tidak kreatif. Kemudian suaranya juga tidak jelas, gambarnya juga tidak jelas. Jadi ya hasil kumpul saja, berarti itu sangat, kualitas videonya sangat jauh dari yang kita harapkan. Ya, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, sebenarnya kriteria di sini adalah sikap, kayak kedisiplinannya, siapa yang cepat kumpul, itu bisa kita beri nilai yang tinggi. Oke, 2 saja Bapak Ibu ya, untuk menghemat waktu. Kita klik simpan. Setelah itu kita klik simpan, maka kita akan kembali ke tugas tadi. Nah, ini dia. Tinggal kita klik, di sini sudah ada rubriknya, tinggal kita klik tugaskan. Oke, kita menunggu ini ditugaskan. Ya. Nah, sekarang sudah ada tugas di kelas C Pak Anto ini tentang andaikan ini adalah kelas saya sebagai guru sosiologi. Nah, ini dia. Wah, di sini banyak siswa. Saya minta tolong kepada peserta untuk mengerjakan tugas ini dengan cara melampirkan foto saja, foto yang ada di HP-nya, supaya bisa kita demokan menilai tugas yang sudah masuk dari siswa. Ya. Jadi minta tolong, silakan dikirimkan apalagi jawaban tugas yang saya berikan di kelas C ini, supaya kita bisa nilai. Pak Anto masih monitor? Iya Pak. Ya, ini akunnya Pak Anto ya, Anto Saputra. Betul.
Oke, silakan Pak Anto dibantu untuk mengirim tugas dengan peserta yang lain juga, Pak Anwar, Bu Dandi, Bu Dia, ya, dan yang lain. Kita demokan memeriksa tugas siswa dengan menggunakan rubrik, kemudian mendownload nilainya. Nah, itu dia. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak buru-buru karena waktu juga ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan sambil menunggu tugas yang masuk. Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya sambil menunggu tugasnya. Saya Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Pak, ini Pak Ridwan. Ya, sekarang ada daftar hadir, link daftar hadir. Kemarin atas lagi mau periksa lagi siswa yang lain. Nah, di sini misalkan ada siswa yang lain, tapi ini tidak berurutan. Ada yang belum kumpul, ada yang sudah kumpul. Baiknya kita klik yang ini, yang status. Kita klik yang status supaya yang hijau-hijau ini yang sudah kumpul, dia yang di atas, yang di bawah yang belum kumpul. Tinggal kita klik yang sebelah kanan. Maka akan muncul tugas yang kedua. Kita langsung nilai juga. Oh, ini misalkan tugasnya dia, wah ini sangat bagus tahu anunya, penjelasannya. Kemudian kualitas videonya juga sangat baik. Nah, maka dia akan dapat 100. Oke? Tidak usah dulu kita klik ini, kembalikan. Kita periksa dulu semua supaya cepat. Kita lanjut like yang berikutnya. Apa? Ada 2 lagi. Ya, misalkan ini kita periksa lagi. Misalkan tugasnya Emilia, dia menjelaskan di luar topik. Waduh. Kemudian, tapi videonya bagus, sangat bagus. Nah, kita berikan paling kualitas videonya bagus. Maka nilainya adalah 62,5. Saya lanjut lagi ke Handayani. Wah, ini Handayani, apa lagi? Kualitas videonya buruk sekali. Kemudian penjelasan materinya juga hanya menjelaskan di luar topik. Wah, akhirnya Handayani hanya mendapatkan nilai 25. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Cara kita menilai, kalau kita klik lagi maka muncul tugas siswa yang belum kumpul. Oke? Kita sudah bisa tutup saja ini tab di atas. Maka kita akan kembali ke sini. Tadi yang rekap nilai-nilai siswa. Nah, ini ada satu tugas yang belum saya periksa, misalkan anunya Pak Rusdi. Lebih cepat lagi Bapak Ibu, ini cara cepatnya, ini kita klik biar kita tidak tonton videonya langsung kita beri nilai begini bisa. Nah, cuma ini cara yang kurang bagus karena kita tidak memeriksa tugas siswa. Cepat tapi tidak profesional. Itu dia. Kita klik semua ini centang-centang, baru sekaligus kita klik kembalikan supaya tugasnya siswa bisa mereka lihat berapa hasil perolehan yang mereka dapatkan. Bagi yang rendah nilainya mungkin kita beri komentar bahwa kumpulkan ulang, klik kembalikan. Oke, sudah dikembalikan nilainya. Nah, sekarang kita kembali ke klik yang ini, judul kelas kita.
untuk melihat nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, di sini tadi ada tugas pertamanya, ada tugas keduanya. Di sini nanti kelihatan Bapak Ibu berapa tugas yang kita berikan ke siswa. Jadi langsung seperti buku tugasnya, dan bisa juga nanti dilihat berapa rata-ratanya di sini kalau kita pilih total poinnya. Jadi siapa yang tidak tuntas, siapa yang sudah tuntas. Kemudian bagaimana cara kita mendownload nilai ini untuk kita masukkan di daftar nilai kita. Nah, caranya adalah kita pilih yang ini, tugas kelas. Kita klik. Kemudian kita klik salah satu tugasnya. Ini kita pilih lihat tugas. Nah, maka di sini ada gerigi di bawah foto kita. Nah, kita klik yang ini. Ini kita download sebagai file CSV. Ini bisa dibuka di Excel. Bisa download nilai ini saja atau nilai semuanya. Contoh, saya mau download nilai ini saja. Oke, nah ini sudah terdownload nilai yang tadi dalam bentuk Excel. Kita open. Nah, ini dia. Ini agak berantakan Bapak Ibu, tapi kita gampang, kita hanya klik 2 kali saja di samping, di pembatas kolomnya nih, klik 2 kali. Klik 2 kali supaya langsung menyesuaikan diri dengan lebar isinya. Nah, ini dia. Komentar kita juga terdownload. Kita bisa blok, kemudian beri warna yang kita sukai. Nah, seperti ini kita bisa blok, kemudian beri tabel. Nah, seperti ini kita bisa blok, agak kasih lebar sedikit. Nah, ini dia. Jadi nilai siswa sudah terdownload di file Excel. Tinggal ini kita copy, baru pindahkan ke daftar nilai. Kemudian Bapak Ibu, siswa untuk nama akunnya di Classroom bagusnya sama dengan namanya di absen, supaya gampang kita memindahkan ini nilai persis berurutan seperti daftar nilai. Itu dia. Jadi saya buat tutorial untuk siswa saya kirimkan, bilang tolong rubah nama akun Classroomnya sesuai dengan namanya di absen seperti di video tutorial ini. Saya kirimkan itu. Jadi kita tinggal copy ini, Ctrl C, dan pindahkan ke daftar nilai kita. Oke, saya kira sampai di situ penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada Pak Firman. Baik,